Halo semuanya, BTT Harana Kesar episode 616 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Shoyan kembali ke Papilium Alkimia dan memperlihatkan kehebatannya dalam seni alkimia di hadapan para alkemis dari seluruh alam dewa kuno. Kedatangannya menjadi simbol pembinaan generasi baru demi persiapan perang besar melawan Taisu. Liu Chen, gurunya, ikut hadir dan meski merasa dirinya tertinggal jauh, ia tetap bangga melihat muridnya mencapai puncak kejayaan yang tidak pernah ia bayangkan. Di hadapan semua orang, Xuan berhasil memurnikan pil tingkat tinggi seperti pil agung Dewa Iblis dan pil kembali ke mimpi yang penuh makna pribadi baginya. Pada akhirnya, tujuan utamanya adalah mencoba meracik pil Yin Yang Ganda, sebuah ramuan yang mampu menciptakan dua wujud dan memberi kesempatan hidup kedua. Meski tingkat kesulitannya sangat tinggi bahkan bagi dirinya sendiri. Shoyan melambaikan tangannya dan seketika di hadapannya muncul ribuan jenis bahan obat. Jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang digunakan pada proses sebelumnya. Namun, ia tidak segera memulai penyempurnaan, melainkan membiarkan tatapannya berhenti pada deretan bahan yang melayang di udara. Di hadapannya, setiap ramuan memiliki karakteristik berbeda. Cara penggabungannya saja bisa mencapai puluhan ribu variasi, dan satu kesalahan kecil saja akan membuat pil gagal terbentuk. Shoyan kembali mengibaskan tangannya, mulai memisahkan bahan satu persatu. Beberapa di antaranya, terutama bagian tanduk naga yang keras dan sulit diproses, harus lebih dahulu dilebur karena membutuhkan waktu yang lebih lama. Bagi Shoyan, pil yang akan ia ciptakan kali ini bukan sekedar uji keterampilan, melainkan juga sebuah peningkatan. Pil tersebut bukan hanya berada di atas tingkat pil dewa, melainkan tergolong pil transcendental, sesuatu yang melampaui tingkatan dewa itu sendiri. Transcendensi bukan sekedar istilah bagi pil ini, tetapi juga menggambarkan jalan menuju ranah abadi. Jika Xuan berhasil, mungkin saja hal itu akan membantunya dalam terobosan selanjutnya. Namun, keberhasilan itu bukanlah hal yang mudah. Dibandingkan pil tingkat dewa, kesulitan dalam meracik pil ini jauh lebih besar. Kini, saat proses alkimia benar-benar dimulai, Shoyan sudah tidak memiliki jalan untuk mundur. Ia menarik napas panjang, menenangkan hatinya dan bergumam dalam hati. Aku tidak boleh memikirkan seberapa besar kemungkinan berhasil. Jika ada sedikit saja rasa beruntung, itu akan menjadi sumber kelalaian. Dan kelalaian adalah pantangan terbesar dalam penyempurnaan pil. Langkah pertama Shoyan adalah menyesuaikan hati. Ia tidak boleh meremehkan, tetapi juga tidak boleh meninggikan pil ini. Begitu pikirannya mantap, 3 kelompok api surgawi menyala di hadapannya, melingkupi bahan-bahan obat yang jumlahnya tak terhitung. Masing-masing api menyala dengan suhu berbeda. Namun kendali Shoyan begitu persisi, hingga tiap helai ramuan seolah berada dalam genggaman tangan-tangan tak kasat mata. Namun, pada tingkat pil seperti ini, penyempurnaan penggabungan hingga pemurnian sama sekali bukanlah bagian tersulit. Justru ketidakpastian dalam proseslah yang paling berbahaya, bahkan bagi Shoyan sekalipun. Di luar, para alkemis yang berkumpul di Papilium semakin banyak. Ruang besar itu telah penuh sesak, dan semua mata terpaku pada proses Shoyan. Bagi mereka, setiap gerakan Shoyan tampak menakjubkan dan mustahil untuk ditiru. Beberapa orang menunjuk ke arah 3 api yang menyala di hadapan Shoyan dan berseru penuh kekaguman. Lihatlah baik-baik, api yang berwarna ungu kehitaman dengan kilau aneh itu adalah peringkat ke-9, 10 kutukan api iblis. Benar, dan api yang begitu pekat hingga membuat mata terasa gelap adalah peringkat ke-6 Bayan. Sedangkan yang memancarkan aura hitam abadi, itu jelas peringkat ke-3 api abadi. Bisikan itu berubah menjadi sorakan kagum ketika seseorang menambahkan, apakah itu berarti yang mulia menguasai 3 jantung api sekaligus? Banyak alkemis muda yang belum pernah menyaksikan Shoyan secara langsung. Mereka hanya bisa menghela napas kagum, sementara yang lain menambahkan dengan nada bangga. Itu belum seberapa. Tuan Shou bahkan memiliki inti petir dan dikabarkan berhasil memperoleh jiwa asal dari dunia misterius. Kekuatan jiwanya sendiri telah menembus ranah void, namun itu pun masih bukan pencapaian terbesar. Suasana di istana pun semakin riuh. Kalian belum tahu, pencapaian terbesar yang mulia adalah memperoleh jantung api peringkat pertama, yaitu api pemusnah segala
yang telah lama lenyap dari dunia. Keriuhan pun memuncak. Benarkah itu? Api nirvana pemusnah? Api yang dikatakan mampu menghancurkan segalanya di dunia? Salah seorang alkemis yang sebelumnya berkata pun menjawab dengan nada penuh hormat. Benar, api ini dikatakan mampu memusnahkan segalanya di alam semesta. Hanya Yang Mulia Shoyan yang sanggup menjinakkannya. Namun sayang, Yang Mulia tidak berniat menggunakannya dalam penyempurnaan ini. Mungkin karena sifatnya yang terlalu buas sehingga tidak cocok untuk alkimia. Kabar mengenai Shoyan yang memperoleh asal jiwa void dan api nirvana pemusnah memang telah tersebar luas di istana dewa kuno. Semua orang tahu, jika sang ratu ingin merahasiakannya, mustahil siapapun dapat mengetahui. Namun, dia dengan sengaja menyebarkan berita itu agar seluruh dunia melihat betapa kuatnya Shoyan dan menumbuhkan keyakinan menghadapi perang melawan Taishu. Shoyan pun tidak mengecewakan harapan tersebut. Sejak kembali, ia tidak segan membagikan teknik alkimianya secara terbuka, membiarkan para alkemis lain menyaksikan dan belajar. Dari situ, banyak di antara mereka yang mendapatkan pencerahan dan peningkatan. Tangan Shoyan bergerak cepat, mengeluarkan ramuan demi ramuan, sementara di udara terbentuk bola cairan obat yang semakin membesar. Hingga tiba saatnya, hanya satu ramuan terakhir yang tersisa, buah yin yang kembar. Buah itu pernah diberikan kepadanya dalam keadaan kering, namun Shoyan menanamnya di kebun miliknya. Dengan dukungan kekuatan 5 unsur, pohon itu akhirnya berbuah kembali, menghasilkan 3 buah yin yang kembar. Namun, keberhasilan itu menghabiskan banyak energi 5 unsur. Jika energi tersebut habis, maka pertumbuhan ramuan lain pun akan terhambat. Memiliki 3 buah kembar yin yang berarti ia memiliki 3 kesempatan. Ramuan lain dapat diperoleh dari persediaan yang ada, namun buah ini benar-benar tidak tergantikan. Kini, buah itu berada di telapak tangannya, setengahnya hitam, setengahnya putih, memancarkan aura yang menyerupai kekuatan siklus kehidupan dan kematian. Shoyan menyalakan api di telapak tangannya dan mulai menyempurnakan ramuan terakhir ini. Namun, ketika api menyentuh buah tersebut, seketika benaknya diguncang oleh suara gemuruh. Kesadarannya terjerat dalam pusaran ingatan asing. Terkadang ia melihat manusia, terkadang iblis, terkadang kehidupan, terkadang kematian. Beruntunglah dengan kekuatan ranah jiwanya yang tinggi, ia berhasil memutuskan ilusi itu dalam waktu singkat. Buah yin yang kembar di telapak tangannya bergetar hebat, berusaha melepaskan diri. Jika ia benar-benar terjebak dalam ilusi tadi, mungkin buah itu benar-benar dapat melarikan diri. Shoyan menyipitkan mata, senyum samar melintas di wajahnya. Menarik, namun pada akhirnya, kau tetap harus tunduk. Untukku, engkau akan melebur. 3 api menyala bersamaan, mengepung buah itu. Setelah sempat bertahan sebentar, akhirnya buah yin yang kembar melebur, berubah menjadi setetes cairan hitam putih yang tidak dapat bercampur. Shoyan mengarahkan cairan itu ke udara, menyatu dengan lautan ramuan lain yang telah dilebur.